bahasa Tamil yang berjudul The Gidi. Film ini dibintangi oleh aktor Tollywood Ashok Shelvan dan disutradarai oleh Ramesh. Skor IMDb-nya 7,7. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang ingin menjadi detektif, tetapi justru terjebak dalam beberapa pembunuhan. Oke, langsung aja. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Vetri adalah detektif, Madhu adalah kekasih Vetri, dosen Vetri, Silas, dan Sadekopan. Vetri hidup bersama ayahnya di kampung halaman. Vetri kuliah di jurusan kriminologi. Ia dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas. Karena kecerdasannya dalam hal observasi, dosennya menyuruh Vetri setelah lulus nanti melamar pekerjaan sebagai detektif. Vetri menuruti perkataan sang dosen. Setelah lulus S1 kriminologi, beberapa bulan kemudian Vetri melamar pekerjaan sebagai detektif. Vetri mendapatkan panggilan kerja di perusahaan RDS. Vetri kemudian berangkat ke Chennai. Sebelum mulai bekerja, Vetri ingin memberitahukan kabar bahagia ini kepada dosen kesayangannya. Vetri berangkat ke kampus untuk menemui sang dosen. Ternyata, sang dosen sudah pensiun 3 bulan yang lalu. Vetri lalu pergi ke rumah sang dosen. Terlihat, di sana ada teman sang dosen yang sedang serius membaca artikel. Sang dosen memberitahu nama temannya itu adalah Purus Toman. Tetapi sang dosen tidak mengenalkan Vetri kepada temannya itu. Sang dosen mengatakan, "Aku pensiun karena aku sudah tua, dan aku ingin fokus merawat ibuku yang terbaring lemah di tempat tidur. Sekarang, aku menjadi konsultan. Aku bisa bekerja dengan bebas." Vetri membalas, "Pak, aku mendapatkan panggilan kerja di RDS." Sang dosen senang mendengarnya. Setelah itu, Vetri pulang. Di Chennai, Vetri tinggal di kontrakan. Vetri tinggal bersama Nambi, sahabatnya. Nambi bekerja sebagai chef di restoran mewah. Besok pagi, Vetri mulai bekerja. Ia bertemu dengan Sadekopan, manajer perusahaan RDS, dan Silas, supervisor perusahaan RDS. Sadekopan mengatakan bahwa RDS adalah perusahaan servis yang melayani banyak klien. Klien RDS terdiri dari berbagai macam perusahaan. Mereka semua mempercayakan RDS untuk mencari informasi tentang seseorang. Vetri akan menjalani training. Sebagai detektif, Vetri dilarang menggunakan handphone dan identitas Vetri tidak boleh diketahui orang yang akan menjadi target. Vetri diperintahkan untuk menggali semua informasi sedetail mungkin mengenai orang-orang yang ditunjuk Sadekopan. Vetri menyiapkan peralatannya seperti teropong, kamera kecil, perekam suara, kacamata yang terdapat kamera kecil di pinggirnya, dan lain-lain. Vetri melakukan pengintaian dari pagi hingga malam hari. Vetri memfoto, merekam, dan mencatat semua aktivitas mereka. Orang pertama bernama Sangkaran. Setelah Vetri mengikutinya dan merekam semua aktivitasnya, Vetri mendapatkan informasi bahwa Sangkaran adalah seorang yatim piatu. Ia bekerja sebagai construction engineer, perokok berat, dan sedikit temperamen. Vetri melanjutkan penyelidikan kepada orang kedua bernama Vimal. Vimal adalah yatim piatu dan tidak mempunyai keluarga. Ia bekerja sebagai IT profesional di perusahaan software. Ia terkadang suka nongkrong di pub bersama teman-temannya. Vetri masuk ke dalam pub dan mengintai Vimal menggunakan kacamata kameranya. Vetri juga menggunakan jasa orang broker informasi untuk mengecek panggilan-panggilan telepon Vimal. Besok pagi, Vetri mendapatkan panggilan-panggilan telepon Vimal beberapa hari terakhir. Semua informasi itu Vetri laporkan kepada Sadekopan. Sadekopan merasa puas dengan hasil kerja Vetri. Sadekopan lalu memberikan tugas baru kepada Vetri, yaitu mencari informasi tentang orang ketiga bernama Madhavan. Madhavan juga yatim piatu. Setelah mendapatkan semua informasi tentang Madhavan, Vetri melapor kepada Sadekopan dan Silas. Sadekopan memerintahkan Vetri mencari informasi orang keempat bernama Kannan. Vetri langsung mengintai Kannan. Saat Kannan berangkat kerja, Vetri naik ke atas apartemen Kannan. Ia berpura-pura menjadi pengantar surat dan masuk ke apartemennya. Terlihat di sana ada teman sekamar Kannan. Secara diam-diam, Vetri meletakkan perekam suara di belakang meja Kannan. Kannan juga tidak lain adalah seorang yatim piatu. Setelah itu, Vetri dipanggil Sadekopan. Mereka berdua pun mengobrol. Sadekopan mengatakan, "Aku puas dengan kinerja kamu, Vetri. Kamu akan aku kenalkan kepada bos kami bernama Vallabha." Tiba-tiba, Silas masuk ke ruangan dengan membawa kertas tentang informasi keuangan Kannan. Silas memberikannya kepada Sadekopan dan memanggil Sadekopan dengan panggilan Malto. Ternyata, terdapat jumlah yang besar di tabungan Kannan. Sadekopan lalu memerintahkan Vetri untuk mengambil hasil rekaman audio di apartemen Kannan. Kebetulan, Kannan dan teman sekamarnya sedang pergi keluar kota. Malam hari, Vetri menyelinap masuk ke apartemen Kannan. Vetri mencoba membuka pintu dengan beberapa kunci tetapi belum berhasil. Tiba-tiba, ada seorang wanita melihat Vetri. Vetri panik dan bersembunyi. Wanita itu kemudian memanggil ayah temannya dan mengatakan ada pencuri. Ayah temannya langsung bergegas mengecek tetapi tidak melihat apapun. Besok pagi, Vetri bertemu dengan Silas. Silas mengatakan, "Aku dan Sadekopan akan pergi dalam beberapa hari ke depan. Jika ada sesuatu yang mendesak, kau bisa menghubungi nomor HP-ku." Silas lalu memberikan tugas baru kepada Vetri. Vetri diperintahkan mencari informasi tentang orang kelima, yaitu Madhu. Ternyata, Madhu adalah wanita yang melihat dirinya tadi malam.
Fetri langsung mengintai Madu. Fetri mendapatkan informasi bahwa Madu juga tidak mempunyai keluarga alias yatim piatu. Madu menyukai anak kecil. Setelah beberapa hari mengintai, Fetri justru jatuh cinta dengan Madu. Fetri curhat kepada Nambi. Nambi menyuruh Fetri untuk berbicara yang sebenarnya tentang perasaan Fetri kepada Madu. Tetapi Fetri teringat aturan perusahaannya bahwa tidak boleh target tahu informasi tentang dirinya. Fetri akhirnya memberanikan diri bertemu dengan Madu di rumah Madu. Madu di sana tinggal bersama bibi angkatnya. Awalnya Madu menolak, tetapi Madu menyuruh Fetri untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang ia lakukan di apartemen Kanan. Fetri berbohong dengan mengatakan, Kanan adalah temanku. Aku sekarang sudah pindah kontrakan. Aku ingin mengambil barangku yang tertinggal di apartemen Kanan. Madu lalu menelpon temannya yang bertetangga dengan Kanan. Madu bertanya, "Hei, apakah Kanan mempunyai teman kamar? Bagaimana penampakannya?" Temannya menjawab, "Iya, Kanan mempunyai teman. Badannya cukup tinggi. Dia mempunyai brewok dan lain-lain." Madu merasa ciri-ciri yang diberitahu temannya itu sama dengan Fetri. Madu akhirnya percaya dengan Fetri. Madu lalu meminta maaf kepada Fetri karena sudah menuduhnya sebagai pencuri. Mereka pun berkenalan. Mereka berdua menjadi sering bertemu dan mengobrol. Madu mengatakan bahwa dirinya adalah anak yatim piatu yang besar di Bangalore lalu pindah ke Chennai untuk bekerja. Suatu hari, Madu ingin mendatangi pernikahan sahabatnya. Madu ingin pergi ke salon untuk berdandan terlebih dahulu. Fetri mengantarkannya dan duduk di ruang tunggu. Sambil menunggu Madu selesai, Fetri membaca koran. Fetri membaca berita di koran bahwa Vimal, orang yang Fetri intai, meninggal karena kecelakaan. Vimal menghirup racun karbon monoksida di dalam mobil. Dickie founded. Fetri panik dan bingung. Fetri merasa ada yang aneh. Fetri langsung pergi meninggalkan Madu dan mendatangi warung terdekat. Fetri menelpon Silas dan bertanya, kenapa Vimal bisa meninggal? Silas menjawab, "Saya tidak tahu, Fetri. Yang penting data-data Vimal sudah kita beri kepada klien. Apakah kematian Vimal tidak biasa? Kalau itu karena kecelakaan, itu adalah hal wajar. Bagaimana dengan informasi mengenai Madu? Apakah kau sudah menyelesaikannya?" Fetri dengan ragu-ragu menjawab, "Sudah, Pak." Silas menyuruh data informasi Madu segera dikirim ke email Silas. Fetri masih penasaran dengan kematian Vimal karena Fetri merasa ada yang tidak beres. Fetri lalu pergi ke rumah Sangkaran, orang pertama yang ia intai. Setelah beberapa kali mengetuk pagar rumah Sangkaran, Sangkaran tidak menjawab. Tetangga Sangkaran keluar rumah dan mengatakan kepada Fetri, Sangkaran sudah meninggal dunia. Ia terjatuh dari bangunan konstruksi saat bekerja. Fetri semakin ketakutan. Fetri pergi ke tempat koran bekas untuk mencari kepastian berita tentang Sangkaran. Ternyata benar, Sangkaran dinyatakan tewas karena jatuh dari bangunan konstruksi dari lantai 7. Fetri pulang ke kontrakan dan curhat kepada Nambi. Fetri mengatakan kepada Nambi bahwa kematian mereka tidak biasa. "Aku yakin mereka dibunuh seseorang." Tetapi Fetri tidak mempunyai bukti. Fetri lalu menelpon Madavan, orang ketiga yang ia intai, tapi HP-nya tidak aktif. Fetri lalu menelpon kantor Kanan, orang keempat yang ia intai, dan diangkat resepsionisnya. Resepsionisnya mengatakan, "Kanan sedang dinas luar kota, Pak." Fetri lalu meninggalkan nomor HP Nambi, berharap Kanan menelpon balik setelah dari luar kota. Fetri terus berusaha menelpon Madavan. Akhirnya, Madavan mengangkat dan mengatakan ia akan pergi ke luar kota untuk melakukan ritual tahunannya. Besok pagi, Fetri langsung meluncur ke luar kota untuk menemui Madavan. Terlihat di sana Madavan sedang melakukan ritual untuk almarhum ayahnya di pinggir sungai. Fetri langsung berbicara dengan Madavan, tetapi Madavan menyuruh Fetri untuk duduk menunggu sampai Madavan menyelesaikan ritualnya. Fetri duduk menunggu di pinggir sungai. Madavan masuk ke dalam sungai untuk melakukan ritual. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam sungai dan mencekik Madavan hingga tewas. Fetri langsung masuk ke dalam sungai untuk menolong Madavan, tetapi terlambat. Madavan sudah ditemukan tewas di dalam sungai. Fetri pulang dan memberitahu hal ini kepada Nambi. Tiba-tiba, Kanan menelpon HP Nambi. Nambi memberikan HP-nya kepada Fetri. Fetri langsung berbicara dengan Kanan dan mengajaknya bertemu. Awalnya, Kanan menolak karena tidak mengenal Fetri, tapi Fetri berhasil meyakinkan Kanan. Kanan akhirnya bersedia menemui Fetri. Malam hari, mereka berdua bertemu di pinggir tanah kosong. Saat Kanan ingin menyeberang jalan dan berbicara dengan Fetri, tiba-tiba ada mobil yang berjalan kencang dan menabrak Kanan hingga tewas. Setelah menabrak Kanan, mobil itu juga berusaha menabrak Fetri, tapi beruntung Fetri berhasil bersembunyi. Saat Fetri bersembunyi, mobil itu membuka kaca jendelanya untuk mengecek, dan ternyata yang ada di dalam mobil itu adalah Silas. Ceder!
Fetri semakin panik. Fetri menyuruh Nambi segera pindah kontrakan sekarang karena Fetri takut terjadi apa-apa dengan Nambi. Fetri kemudian pergi ke rumah Madu untuk memastikan keadaan Madu. Setelah bertemu, ternyata Madu baik-baik saja. Fetri langsung memeluk Madu. Fetri membawa pergi Madu ke kontrakan barunya untuk mengamankan Madu. Tetapi Fetri belum cerita semuanya. Fetri sengaja meninggalkan HP Madu di rumah Madu agar Madu tidak bisa dilacak Silas. Kapolsek turun tangan untuk menangani kasus tewasnya Kanan. Kapolsek melihat rekaman CCTV mobil yang menabrak Kanan. Kapolsek juga mengecek panggilan terakhir HP Kanan. Sadekopan dan Silas mulai panik karena kepolisian melakukan penyelidikan terhadap tewasnya Kanan. Fallaba memerintahkan Sadekopan dan Silas untuk menghilang beberapa minggu ke depan sampai keadaan tenang dan tidak membunuh Madu terlebih dahulu. Mereka semua khawatir Fetri akan mengungkap kejahatan mereka. Untuk sementara waktu, Silas dan Sadekopan tinggal di Malto. Dengan bantuan kurir kenalan Nambi, Nambi dengan cepat memindahkan semua barang-barangnya ke kontrakan baru. Untuk sementara waktu, Madu tinggal di rumah itu bersama Fetri dan Nambi. Malam hari, Fetri pergi ke kantor RDS untuk mengintai Silas dan Sadekopan. Tiba-tiba, kantor RDS menghilang alias ditutup seakan-akan tidak pernah ada kantor di sana. Fetri semakin dibuat bingung. Fetri pergi menemui orang broker informasi lagi untuk mencari tahu panggilan detail nomor HP Silas dan Sadekopan. Kemudian Fetri pulang ke kontrakan dan ternyata Madu sudah tahu siapa Fetri. Fetri selama ini berbohong. Madu ngambek dan menangis. Madu pergi ke apartemen temannya. Padahal Fetri berbohong untuk melindungi Madu. Kepolisian mendapatkan informasi bahwa panggilan terakhir Kanan berasal dari HP Nambi. Kapolsek dan tim langsung melacak lokasi Nambi. Dengan bantuan kurir pindahan, Kapolsek dan tim menemukan tempat tinggal baru Nambi. Kapolsek langsung masuk dan membawa Nambi dan Fetri ke kantor polisi karena Kapolsek berasumsi Nambi adalah pelakunya. Dosen Fetri mendengar informasi bahwa Fetri masuk penjara. Besok pagi, sang dosen langsung membayar uang jaminan untuk membebaskan Fetri dan Nambi. Setelah bebas, Fetri menceritakan semuanya secara lengkap kepada Kapolsek. Mulai dari saat awal Fetri bergabung dengan RDS dan mendapatkan tugas untuk mengintai Sangkaran, Vimal, Madavan, Kanan, dan Madu. Kapolsek dan Fetri sepakat untuk bekerja sama memecahkan kasus ini. Mereka berdua mulai melakukan penyelidikan. Mereka berdua pergi ke kantor RDS yang sudah ditutup. Fetri dan Kapolsek bertanya kepada bocil yang bertugas mengantarkan teh ke kantor RDS. Bocil itu menjawab, ada 3 orang yang biasanya ngantor di RDS, Pak. Fetri yakin orang ketiga itu adalah Fallaba. Fetri kembali ke kontrakan. Ia ditelepon oleh orang broker informasi bahwa ia tidak bisa menyelidiki nomor Silas dan Sadekopan karena nomor Silas dan Sadekopan adalah nomor VIP. Fetri terus mencari keberadaan Silas dan Sadekopan. Fetri teringat, Silas pernah memanggil Sadekopan dengan panggilan Malto. Fetri searching di Google nama Malto. Muncullah beberapa web terkait nama Malto. Ada satu web yang menunjukkan Malto adalah tempat hall serbaguna yang biasa dipakai para pengusaha untuk mengadakan acara mereka. Di Malto juga terdapat penginapan mewah. Insting Fetri mengatakan Silas berada di sana. Fetri langsung pergi ke alamat itu. Setelah semalaman menunggu, ternyata benar. Fetri melihat Silas. Silas tinggal di Malto. Saat Silas masuk ke Malto, Fetri menyelinap masuk ke mobil Silas dan mencari petunjuk. Fetri menemukan alamat Silas. Setelah itu, Fetri bergegas keluar mobil. Silas ternyata lupa sesuatu di mobilnya. Silas kembali ke mobilnya dan mendapati suratnya terbuka. Silas yakin ini pasti ulah Fetri. Silas pulang ke rumahnya untuk mengecek. Fetri langsung menuju rumah Silas. Sesampainya di sana, Fetri menelpon Kapolsek agar segera datang menyusul. Kapolsek memerintahkan Fetri agar menunggunya dan tidak masuk duluan. Kapolsek langsung meluncur ke rumah Silas. Karena tidak sabar, Fetri menyelinap masuk ke rumah Silas. Fetri berada di lantai atas. Silas masuk ke dalam dan langsung ke kamar atas melewati tangga. Fetri mendengar langkah kaki seseorang panik dan bersembunyi. Fetri juga mengintip melalui gagang kunci dan ternyata itu adalah Silas. Silas masuk ke kamar sebelah. Di sana terdengar suara mesin tetapi tidak jelas mesin apa. Fetri kemudian berusaha kabur. Silas yang mendengar suara pintu langsung menghajar Fetri. Fetri jatuh tersungkur menuruni tangga. Silas dan Fetri terlibat baku hantam. Saat Silas ingin menusuk Fetri dengan pisau, Kapolsek datang dan langsung menembak Silas hingga tewas. Kapolsek memanggil tim forensik untuk menggeledah rumah Silas. Kapolsek marah dengan Fetri karena Fetri gegabah dan masuk duluan ke rumah Silas. Padahal Kapolsek membutuhkan informasi dari Silas. Sekarang mereka berdua harus menemukan Sadekopan. Fetri pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya karena dihantam oleh Silas. Fetri teringat suara mesin yang ada di kamar Silas.
Fetri ingin tahu itu suara mesin apa. Fetri ingin kembali ke rumah Silas. Setelah diobati, Fetri dan Nambi pergi ke rumah Silas yang sedang dijaga dua polisi. Nambi memberikan 2 bungkus nasi biryani kepada 2 polisi itu, dan 2 polisi itu mengizinkan Fetri masuk ke rumah Silas. Fetri masuk dan naik ke kamar atas. Di sana ada mesin penghancur kertas. Fetri yakin Silas menghancurkan dokumen-dokumen penting di mesin ini. Fetri membuka mesin itu dan tidak ada kertas apapun di dalamnya, tetapi ada satu helai kertas kecil yang menyelip di samping mesin. Fetri mengambilnya dan melihat ada kombinasi angka di kertas itu. Fetri membawa kertas itu ke orang broker. Setelah orang broker melihat kertas itu, ia mengatakan ini adalah kertas kebijakan asuransi kecelakaan. Di kertas ini juga tertera watermark nama perusahaannya, yaitu PNGC. Fetri memberitahukan hal ini kepada Kapolsek. Mereka berdua langsung pergi ke kantor PNGC. PNGC adalah perusahaan asuransi. Mereka berdua bertemu dengan salah satu kepala bagian atau kabak PNGC. Dalam hal ini, kabak tidak tahu apa-apa. Fetri memberi sehelai kertas itu kepada kabak. Ia mengatakan, nomor yang bapak berikan ini adalah asuransi kecelakaan bernilai 2 miliar rupiah. Asuransi ini atas nama bapak Kanan. Fetri dan Kapolsek kaget lalu keluar sebentar untuk mengobrol. Tiba-tiba, ternyata manajer PNGC adalah Sadekopan. Jeder. Fetri dan Kapolsek langsung masuk ke ruangan Sadekopan. Ternyata nama asli Sadekopan adalah Chandran. Sadekopan ingin melawan, tapi Kapolsek dengan cepat membetulkan kepalanya ke meja hingga terluka. Kapolsek menginterogasi Sadekopan, sedangkan Fetri menggali informasi detail dengan kepala bagian. Fetri menelpon Madu dan bertanya, apakah Madu pernah mendaftar asuransi? Madu menjawab dirinya tidak pernah mendaftar asuransi apapun. Barulah di sini diceritakan fakta mengenai pembunuhan-pembunuhan yang sudah terjadi. Sadekopan mengatakan banyak perusahaan yang memberikan asuransi kepada para karyawannya. Sadekopan dan Silas mencuri data mereka dan memilih mereka yang yatim piatu, tidak mempunyai keluarga dan mempunyai gaji tinggi. Sadekopan dan rekannya Mr. X yang berperan sebagai bapak para korban membuat asuransi palsu. Mr. X berpura-pura sebagai bapak kandung para korban yang sudah diintai Sadekopan mengajukan asuransi sejumlah 2 miliar rupiah. PNGC sebagai perusahaan asuransi dalam hal ini membutuhkan data valid mengenai para korban. Oleh karena itu, Sadekopan dan Silas membuat RDS sebagai perusahaan detektif palsu untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan PNGC. Setelah data semua valid dan PNGC memberi ACC, barulah Silas sebagai eksekutor membunuh para korban dan dibuat seakan-akan seperti kecelakaan. Setelah para korban meninggal, Mr. X mengklaim uang 2 miliar rupiah ke PNGC dan Sadekopan pun meng-ACC-nya. Uang 2 miliar itu dibagi rata bersama Sadekopan dan kawan-kawan. Fetri tahu bahwa Vimal tidak mempunyai keluarga alias yatim piatu. Fetri bertanya kepada Kabak, siapa orang yang mengklaim asuransi berjumlah 2 miliar itu? Kabak menjawab, ada seorang bapak-bapak sebut saja Mr. X yang mengaku sebagai bapak kandung Vimal. Ini alamat bapak itu. Fetri dan Kapolsek yakin Mr. X itu adalah Falaba yang Sadekopan bilang sebagai bos besar sekaligus berperan sebagai orang yang mengaku bapak kandung para korban ini. Fetri dan Kapolsek langsung pergi ke alamat itu. Kapolsek dan tim lain berjaga di luar rumah itu. Fetri diperintahkan masuk ke dalam rumah. Ternyata setelah Fetri masuk ke dalam rumah itu, Mr. X yang berperan sebagai bapak para korban itu adalah dosen kesayangan Fetri. Jeder. Dosen itu mengatakan, aku dari awal yang menyeting agar kau masuk ke RDS karena kau adalah mahasiswa terbaikku. Aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi selain ibuku. Aku hanya ingin memberikan perawatan terbaik untuk ibuku yang terbaring lemah di tempat tidur. Aku sudah melakukan banyak hal dalam hal pendidikan, tapi aku tidak mendapatkan apa-apa dari pendidikan. Fetri bertanya kepada sang dosen, apakah Bapak Falaba? Sang dosen tidak menjawab dan melakukan bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya hingga tewas. Fetri sedih dengan tewasnya sang dosen kesayangan. Fetri dan Kapolsek beranggapan sang dosen adalah Falaba, si bos besar. Kapolsek akhirnya mengungkap kasus ini di media. Silas dan sang dosen sudah tewas, sedangkan Sadekopan berada di penjara dengan tuduhan pembunuhan berantai. Kapolsek dan Fetri senang telah menyelesaikan kasus ini. Fetri hidup normal dan berencana menikah dengan Madu. Suatu pagi, ada bocil yang mengantar koran seperti biasa di rumah Fetri. Fetri mengambil koran itu dan ada kartu nama yang terjatuh. Fetri melihat kartu nama itu dan ternyata
Hang on a friend. Purusha Tomon. Itu adalah kartu nama Purustoman Vallabha. Vallabha masih hidup. Vetri teringat Purustoman adalah teman sang dosen yang duduk di rumah sang dosen saat Vetri mengunjunginya. Vetri membalik kartu nama itu dan ada tulisan pick up the call. Tiba-tiba habis. Apa pesan dari film ini? Penguasa di zaman sekarang bukanlah orang yang mempunyai perusahaan minyak dan tanah yang luas, tetapi penguasa di zaman sekarang adalah orang yang mempunyai data banyak orang. Kita harus berhati-hati dengan data-data pribadi kita. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Stay watching and see you.